Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-babu khamisu utawi bab kang kaping 5. Fi ahwalil malakil mauti kaifa yakhudul arwah. Iku ing dalem mertelakake pira-pira tingkai malaikat maut, malaikat pati. Kaifa yakhudul arwah, kaya apa jabut sapa malaikat maut ing pira-pira ruh. Yaitu bab kelima, cara malaikat maut atau malaikat Israel mencabut nyawa. Dzukira fi kitab Suluki, dan tutur ing dalam kitab As-Suluki ang Muqatil bin Sulaiman, saking Syekh Muqatil bin Sulaiman, anna malakal mauti kana lahu sarirun fis sama'i sabi'ah. Anal malakul maut setuhune malaikat maut, malaikat pati, kana lahu iku ana keduwe malaikat pati sarirun apa kantil kastil atau amben ranjang. Fisamai ing dalem langit kang kaping 7, fisamai sabi'ati ing dalem langit kaping 7, wa yuqatilu fi rabiati lan diucapake fi rabi'a ing dalem langit kang kaping 4. Jadi diterangkan dalam kitab As-Suluki dari Muqatil ibnu Sulaiman, sesungguhnya malaikat Israel itu mempunyai tempat tidur atau ranjang di langit ke-7, dan juga ada yang mengatakan di langit ke-4. Khalaqallahu ta'ala min nurin, dateake ing sarira amben Allah ta'ala, sapa Allah ta'ala minurin saking nur, lau sabuna alfa qaimatin utawi 70.000 sikit. Khalaqallahu ta'ala dadekake dan dalam menciptakan malaikat maut, Allah ciptakan dari cahaya alfan qaimatin sab'una alfan qaimatin utawi 70.000 sikil, walahul arba'atu lan iku keduwe amben ranjang utawi papat arba'atul afi utawi 4.000 janahin suwiwi. Jadi Allah menjadikan ranjang atau amben malaikat Israel itu dari cahaya. Kemudian lahu utawi kedue ranjang rahan itu mempunyai 70.000 kaki, walahul arbaatun afin janahin lan 4.000 suwiwi sayap. Mamluun jami'un jasadi kang dikebaki apa sekabehane awake malaikat maut, dan seluruh tubuh malaikat maut itu dipenuhi bil uyuni wa alsunin kelawan pira-pira meripat lan lesan walaisa hadun minal khalqi lan ora ana sapa wong suwiji saking makhluk minal khalqi minal adami saking anak keturunane Adam, wa tuyuri lan pira-pira manuk, wa kullun di ruhin lan saben-saben kang anduweni ruh, illa walahu fi jasadihi
angin ana lan iku keduwe saben-saben makhluk sing bernyawa bijasati ing dalem jasate malaikat maut. Jadi dalam menciptakan malaikat Israel, Allah menjadikan nur yang tubuhnya mempunyai 70.000 kaki dan mempunyai 4.000 sayap yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan beberapa mata dan lisan. Dan tidak ada satupun makhluk di dunia dari anak keturunan Adam ataupun burung-burung atau semua yang mempunyai nyawa melainkan terdapat pada tubuhnya malaikat Israel. Wajun utawi rayu wa ainun lan meripat wa yadun lan tangan wa udunun lan kuping biadadi kulli insani kelawan bilangane saben-saben menungso fayakhudhu mongko ngalap sapa malaikat maut bitilka kelawan mengkono-mengkono yati ruhin tangan ing ruh. Dan di dalam malaikat Israel, tubuh malaikat Israel terdapat wajah, mata, tangan yang jumlahnya sama dengan jumlahnya ruh. Jadi wajah tubuhnya malaikat Israel itu dipenuhi wajah-wajah. Jadi wajah bagi baik mata, hidung, lisan, wajah itu sejumlah makhluk yang bernyawa di dunia. Jadi ketika malaikat Israel itu menjabut nyawa, itu maka hilanglah satu wajah yang ada dalam tubuhnya. Jadi tidak ada satupun makhluk yang bernyawa itu lepas daripada pandangannya malaikat Israel. Karena satu makhluk yang ada di dunia baik dari manusia, jin, burung-burung atau yang bernyawa lainnya itu ada dalam pandangan, ada dalam wajahnya malaikat Israel. Maka ketika diambil nyawanya satu makhluk di dunia, maka hilanglah satu wajah yang ada dalam tubuhnya malaikat Israel. Wa amma ma'rifatu intihail lan ana dene utawi ngawruhi dadi tutuke intihail ajali, dadi tutuke pira-pira ajal. Fa inna malakul maut iku mongko setuhune malaikat maut, malaikat Israil idza waqati ilahi idza waqa'a ilahi nuskhatul mauti wal maradi li abdin iku nalika tumiba marang malaikat maut apa bukune, maksudnya ketika catatan amal perbuatan makhluk itu sudah jatuh pada malaikat Israil. Wal maradilan lorone marang kaula li abdin marang kaula yaqulu ilahi mata yaqulu mongko matur sapa malaikat Israil ilahi mata abidu ruhal abdi wa ala ayyin halin wa hayatin arfa'uhu. Ketika telah sampai jatuh yaitu catatan mati atau sakit bagi seorang hamba, maka malaikat Israil itu berkata pada Allah,
Ilahi mata aqbidu ruhal abdi wa ala ayyin halin. Kapan jabut kula ing ruhe kula ing atase endi tingkah. Wahai Tuhanku, kapan aku harus menjabut rohnya? Fayaqulullahu ta'ala, mongko dawuh sapa Allah taala, ya malakul maut, hadza ilmu ghaibi la yutalli'u alaihi ghairi. Hai malaikat maut, hadza ilmu ghaibi, utawi iki perkara. Ilmu ghaibi iku ilmu ghaibi ingsun, la yutalli'u ora kena ningali alahi ing atase ilmu ghairi sapa liyane ingsun. Jadi kemudian Allah menjawab pertanyaan malaikat Israil. Pertanyaan malaikat Israil, kapan ya Tuhanku, kapan aku harus menjabut ruhnya? Maka Allah berfirman, wahai malaikat maut, itu adalah ilmuku, ilmu gaibku. Tidak ada yang akan tahu tentang ilmu tersebut selain aku. Tidak ada yang tahu ilmu tersebut kecuali aku. Walakin u'allimuka, lan tetapi nih merwake ingsun, akan tetapi akan mengetahui walimuka merwake ingsun ing sira bimaji'i waqtihi, kelawan tekane wektune iki perkara, waj'al laka alamatin, lan dadekake ingsun marang sira ing pira-pira tetenger, alamatin ing pira-pira tetenger, tukifu alaihi, kang ningali sira ing atase alamat tetenger. Ya malaikat maut, itu adalah ilmu gaib, tidak ada yang tahu tentang ilmu tersebut selain aku, Allah, maksudnya Allah. Akan tetapi akan aku beritahukan kepadamu tentang kedatangan waktunya, dan akan aku berikan kepadamu beberapa alamat, akan aku beritahukan kamu beberapa alamat. Anal malak alladhi huwa mawakkalun 'alal anfasi wa a'malihim ya'ti ilaika. Rupane setune malaikat pati ladhi kang utawi Allah, utawi malaikat, wa mawakkalun iku kang di pasrai alal anfasi ing atase pira-pira nafas, wa amalihim lan pira-pira amal, wa amalihim lan pira-pira amale wong kang anduweni nafas, yakti ilaika iku teka maring sira, fayaqulu tamma, mongko dawuh sapa fayaqulu tamma, mongko dawuh sapa malak nafsun tamma nafsun, fayaqulu mongko dawuh sapa malaikat tamma nafsun, wis sempurna apa nafasi fulan. Sesungguhnya malaikat mau diberi kekuasaan atas segala ruh dan amal perbuatan seseorang. Diberi kekuasaan ruh dan amal perbuatan seseorang. Maka ketika telah tiba waktunya, maka akan diberitahu oleh Allah, telah cukup umur si fulan. Jadi ketika umur seseorang itu telah tiba, itu ada daun atau
daun itu jatuh ke dalam pangkuan malaikat Israel. Jadi 40 hari sebelum dicabut ruh di dunia, itu daun itu sudah jatuh ke pangkuan daunnya, misalnya namanya si fulan, itu telah tiba waktunya dicabut nyawanya, maka daun yang mempunyai nama si fulan itu jatuh ke dalam pangkuannya malaikat Israel 40 hari. Makanya ketika 40 hari orang itu sebelum meninggal, itu sudah ada suatu tanda-tanda, karena apa? Di langit itu sudah dicabut dan jatuh itu dalam pangkuannya. Tetapi malaikat Israel tidak tahu kapan waktunya itu 40 hari akan dicabut, itu kapan waktunya, entah itu malam atau siang atau jam sekian itu tidak tahu, malaikat Israel tidak tahu. Kemudian ketika ada malaikat yang diberi tugas, yaitu untuk menyempurnakan amal rezeki, untuk menyempurnakan rezeki amal perbuatan manusia telah sempurna, maka buku catatan itu jadi ada malaikat yang mencatat amal perbuatan, kemudian ada yang mengantarkan. Nah, itu amal catatan itu, kitab itu, catatan amal manusia itu ditaruh di samping malaikat Israel, di sisi malaikat Israel. Jadi ada semacam misalnya buku catatan amal itu, amal perbuatan manusia itu telah sempurna catatan amal rezeki manusia sempurna, itu dibawa malaikat utusan, kemudian ditaruh di sampingnya malaikat Israel. Kemudian ada tetesan cahaya dari atas. Dan kemudian kalau buku catatan itu, tetesan itu berwarna cahaya, berwarna putih, itu menjadi orang yang ahli beruntung. Tapi kemudian kalau catatan itu adalah tulisannya itu hitam, tetesan itu membentuk tulisan hitam, maka itu menjadi catatan orang yang celaka. Kemudian diterangkan juga dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Ka'ab Al-Akhbar, sesungguhnya Allah itu menciptakan pohon di aras, yaitu yang terdapat daun-daun jumlahnya makhluk di dunia, makhluk yang bernyawa di dunia. Dan apabila telah sampai pada umurnya 40 hari tadi, 40 hari sebelum dicabut di dunia, maka jatuh itu gugur ke dalam pangkuannya malaikat Israel. Maka ada sebagian malaikat yang mengatakan dalam keadaan mati di langit, akan tapi jadi dia dalam keadaan mati di langit, akan tapi hidup di atas bumi selama 40 hari. Itu ruh ketika dicabut ruh. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim.